Narapada selanasu yang jaman romo lan cinta ageman negara Ngamarta kanggo nata sedaya punika. Sawang sule Betara Wismaya kelampahan merdeka ake sejatine wangsulipun usapa rasa ingkang kaulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang dan selamat sore menjelang sore. Saya di sini untuk menceritakan apa sebetulnya yang berlaku dan menjadi rumor dari masyarakat itu sendiri, yaitu adalah satu, yaitu desa Sukun itu sendiri diambil dari sejarah zaman dahulu, yaitu desa Sukun. Yang pertama adalah adanya salah satu tokoh, mungkin banyak orang yang belum tahu sejarah dari desa Sukun itu sendiri, yang kalau orang Jawa bilang yang babat desa, yang babat alas zaman dulu adalah beliaunya Mbah Sukur, yang menjadi salah satu tokoh di desa Sukun itu sendiri dan berdirinya desa Sukun. Dan Mbah Sukur sendiri itu dari masyarakat Sukun sendiri dan sekitarnya belum ada yang tahu siapakah beliau, sosok beliau, karena Mbah Sukur itu sendiri dari kata-kata syukur itu adalah ilmu ataupun falsafah yang memang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ilmu tertinggi adalah syukur, syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ajaran dari baginda Kanjeng Nabi itu sendiri. Itu Mbah Sukur. Dan nama Sukun sendiri itu adalah lokasi di mana waktu zaman dulu itu untuk persembunyian para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, karena letak lokasi desa Sukun itu adalah strategis karena dikelilingi oleh kelilingi sebuah sungai yang zaman dahulu itu tidak semua orang berani masuk ke desa Sukun, Dukuh Sukun, yang sekarang menggabung menjadi desa Mulyoharjo. Nah, itu sekilas dari desa Sukun yang terletak di sebelah utara Kabupaten Pati yang masuk Kecamatan Pati Kota.
itu Desa Sukun. Dan untuk yang kedua itu adalah Mbah Joyo Kasnawi. Mbah Joyo Kasnawi itu adalah keturunan dari Kadipaten Tuban. Yang zaman dahulu Mbah Joyo Kasnawi juga adalah tokoh seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia untuk zaman itu. Mbah Joyo Kasnawi punya saudara ada kaitannya dengan Mbah Mutomaken Kajen. Itu Mbah Joyo Kasnawi dan Mbah Mutomaken Kajen itu satu darah, mungkin satu keluarga, tapi banyak orang yang tidak tahu karena zaman penjajahan zaman dahulu itu Mbah Joyo Kasnawi dan Mbah Mutomaken itu memang disembunyikan oleh pihak keluarga dari Kadipaten Tuban itu sendiri untuk menyelamatkan darah keturunan dari Kadipaten Tuban itu sendiri. Dan untuk Mbah Mutomaken sendiri mengambil jalur dengan jalan keislamannya, dan Mbah Joyo Kasnawi adalah mengambil jalur dari Kanuragan Kejawennya. Dan zaman dulu Mbah Joyo Kasnawi dan Mbah Mutomaken dulu juga duduk di Desa Sukun karena di Gulo Wentah dan digembleng oleh beliau Mbah Sukur. Terus yang ketiga Mbah Subadri adalah salah satu tokoh pada zaman itu, zaman Orde Baru, zamannya Presiden kedua Pak Soeharto Cendana saat itu, dan beliaunya Mbah Subadri adalah salah satu tokoh spiritual dari keluarga Cendana itu dan sudah dianggap keluarga besar dari keluarga Cendana. Dan kenapa kok menjadi satu naungan di komplek makam Mbah Sukur, di komplek Desa Sukun itu sendiri, karena beliaunya Mbah Joyo Kasnawi dan Mbah Subadri adalah satu keluarga. Dan sebelum beliau wafat, beliaunya berwasiat kepada anak turunnya, anak cucunya, untuk suatu ketika beliau wafat untuk dimakamkan jadi satu di dekat makam Mbah Sukur. Dan beliau berwasiat itu nantinya jadi satu menjadinya Trimurti. Itulah makanya tercetus adalah Trimurti, karena ada makam tiga tokoh-tokoh ini. Dan dengan perjuangan anak turun, anak cucu dari beliau-beliau ini dan masyarakat Sukun yang peduli akan sejarah, akhirnya bergotong royong, berinovasi untuk bagaimana kita melestarikan budaya itu sendiri. Budaya karena kita harus mengenang sejarah-sejarah dan harus mengetahui apa itu sejarah itu sendiri. Karena bangsa yang maju, adalah bangsa yang mengingat akan itu sejarah. Makanya kita bersepakat dengan tim-tim yang sudah bergabung semuanya untuk menjadikannya Trimurti ini menjadi cagar budaya bangsa. Karena dari sinilah tercetusnya cagar budaya. Karena ada Mbah Sukur, Mbah Joyo Kasnawi, dan Mbah Subadri. Untuk itu kami dari tim pengurus cagar budaya untuk mohon doa restunya dan untuk memberikan apa solusi dan wawasan untuk menjadikan cagar budaya ini menjadi tolak ukur sejarah bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah di sini sudah dibangun Sungkup Mbah Sukur dan sudah dibangun musola Mbah Sukur atas perhatian dari pihak negara itu sendiri. Dan insya Allah di sekeliling makam Mbah Sukur akan dibangun juga untuk fasilitas-fasilitas yang akan mendukung para tamu-tamu yang ingin wisata religi ke makam Mbah Sukur. Insya Allah nanti akan tersedia fasilitas-fasilitas yang akan dibangun oleh pihak negara itu sendiri. Untuk beliau sendiri, Mbah Sukur adalah salah satu tokoh yang memang terpilih dan dipilih oleh alam maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siar di wilayah Desa
Dukuh Sukun. Karena Dukuh Sukun itu diambil dari kata-kata syukur. Nah, orang Jawa omong sukun, padahal sebetulnya adalah syukur. Syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud. Jadi bukan sukun tapi syukur. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah perjuangan beliau. Mbah Syukur, memang kita dan keturunan-keturunan yang ada di Sukun sendiri memang belum pernah bertemu dengan sosok beliau. Karena itu kalau menurut pandangan kita itu adalah suatu kiasan, bentuk kita rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beliau Mbah Syukur. Terus untuk Mbah Joyo Kasnawi sendiri, nah itu tadi yang sudah sekilas saya omong. Mbah Joyo Kasnawi adalah keturunan dari Kadipaten Tuban. Waktu itu memang dalam waktu penjajahan itu memang dari Kadipaten Tuban sendiri, dari pihak penjajah itu sendiri, memang untuk memusnahkan dan membumi hanguskan keturunan-keturunan dari Kadipaten Tuban itu sendiri. Dan dari inisiatif dari pihak Kadipaten, dari beliaunya, dan dari pihak yang memang mengurus Mbah Joyo Kasnawi sendiri itu melarikan Mbah Joyo Kasnawi untuk menyelamatkan. Dan akhirnya dibawalah ke desa Dukuh Sukun, digolowentah oleh Mbah Syukur. Dan dari dua tokoh itu tadi, Mbah Joyo Kasnawi dan Mbah Mutomakin itu adalah satu darah dari keturunan Tuban. Dan untuk Mbah Joyo Kasnawi sendiri itu adalah seorang pejuang, waktu itu pejuang kemerdekaan bangsa Republik Indonesia. Dan beliau memang jeripayahnya luar biasa untuk kemasyarakatan. Memang dia seorang tokoh dan dia berani untuk menentang penjajah itu sendiri. Itu banyak peninggalan-peninggalan beliau dan banyak orang-orang yang dari masyarakat Sukun itu sendiri yang sudah bertemu dengan beliau masa itu dan menceritakan kisah hidupnya beliau itu Mbah Joyo Kasnawi. Itu adalah memang dia adalah seorang pejuang untuk merebut kemenangan kemerdekaan di tanah Jawa, termasuk di Kabupaten Pati itu sendiri. Dan terus berlanjut untuk Mbah Subadri. Mbah Subadri sendiri itu adalah seorang tokoh, waktu itu berasal dari desa Mbran, keturunan dari Mbah Joyo Kasnawi. Dan Mbah Subadri alhamdulillah waktu itu memang beliaunya itu secara atas perintah dari Mbah Joyo Kasnawi, mungkin ada suatu wejangan atau bagaimana, akhirnya ketemu dengan keluarga besar presiden yang kedua di Indonesia, yaitu Bapak Soeharto zaman Orde Baru. Dan beliau menjadi salah satu tokoh spiritual dan salah satu tokoh memang untuk acara-acara rutinitas di kenegaraan. Memang beliau selalu hadir untuk mendampingi. Memang kalau di dalam publik sendiri, beliaunya memang tidak mau untuk melihatkan jati dirinya seorang Mbah Subadri itu sendiri. Tapi memang beliau itu adalah tokoh di masyarakat di desa Mbran. Waktu itu memang untuk ke masyarakatnya, memang beliau kemanusiaannya memang hebat. Sering membantu sana sini. Itu Mbah Subadri zaman itu. Memang di Mbran sendiri waktu itu belum ada aliran listrik. Beliau berani membackup untuk itu semua, untuk masyarakat. Nah, makanya dia memberikan wasiat dan petuah kepada anak cucunya, jangan sampai menghilangkan sejarah. Makanya terbentuklah Trimurti di sini, 3 makam menjadi satu. Jadi itu sejarah, sedikit sejarah dari keberadaan makam Mbah Syukur yang sekarang alhamdulillah sudah diakui oleh oleh negara Indonesia, yaitu cagar budaya itu sendiri. Dan untuk pembangunannya bangunan makam ini memang dari dulu Mbah Subadri sendiri maupun Mbah Joyo Kasnawi sendiri itu sudah berpesan pada anak cucunya, nang lendek, suatu ketika kalau saya sudah wafat, sudah menghadap Sang Ilahi, minta tolong saya didampingkan dengan makam Mbah Syukur. Dan kalau memang
kamu anak cucu saya entah sana sadang andetolan semua punya rezeki yang mau menguri-uri budaya bangsa, buatlah bangunan cukup di makam Mbah Syukur. Alhamdulillah waktu itu tahun 2019 inisiatif kita semua bersama bersatu golong gilik untuk membangun dan terjadilah cukup Mbah Syukur di kurang lebihnya tahun 2019 bulan Agustus ini berdiri. Terus dengan inisiatif semua tim dari yang dipimpin oleh seorang Joko Wibisono untuk membuatkan satu musola, alhamdulillah tercapai. Kita gotong royong untuk menjadikan di makam Mbah Syukur ada fasilitas yaitu musola. Alhamdulillah di sebelah selatan makam ada salah satu musola. Alhamdulillah, dan sekarang rencana mau pembangunan di sekitar makam Mbah Syukur untuk memfasilitasi untuk fasilitas tamu-tamu yang ingin hadir dan ingin wisata religi ke makam Mbah Syukur. Pak, insya Allah segera akan dibangun fasilitas-fasilitas yang insya Allah di sebelah timur nanti ada gapura dan ada pendopo juga. Untuk sebelah utaranya nanti ada bangunan untuk terminal untuk bis-bis para wisata akan dibangun di situ, dan ada mungkin aja untuk doanya semoga aja terlaksana cita-cita kami, cita-cita pengurus dari Cagar Budaya Mbah Syukur dan cita-cita dari keluarga besar Mbah Syukur, Mbah Jul Kasim, Mbah Subadri ingin membangunkan sebuah satu masjid yang megah untuk beliau-beliau ini dan untuk fasilitas bagi wisata religi yang insya Allah akan datang. Dan saya harap semua ini atas doa restu semua saudara-saudara akan terlaksana. Dan untuk itu saya pribadi dan semua pengurus dari makam Mbah Syukur, apabila penjelasan saya yang saya utarakan ini kurang berkenan dan kurang mengena dari itu sejarah sendiri, mohon masukannya dan mohon bimbingannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbah Gunarman, ini Pak Kadis juga Subon, Bapak Parno, dan juga ini Bapak Sumino selaku masyarakat ini. Pada waktu dulu terjadinya adanya sejarah-sejarah Mbah Syukur ini, zaman dulu waktu saya masih bujangan, antara ya umur berapa lah, 12 tahun tuh, orang-orang tua saya, sehingga saya pernah bilang bahwa itu dikatakannya itu besok itu ada sejarah baru, kalau ada rame-rame di zaman nak keseh kok do ngalami ya, termasuk niku sejarah baru, sejarah besar yang mau terjadine sejarah Mbah Syukur oleh Mbah Jaya Kasnawi, Mbah Subadri, betul-betul itu jadi satu wonten Dukuh Subon. Gendikane tiang-tiang sepuh waune niku besok le nak wonten rame-ramene jaman. Dukuh Subon iku rame-ramene mboten kados Syukur. Timbang dukuh sanes-sanesipun iku luwih rame. Desa Subon iku pada waktu itu saya dibilangi begitu sama orang-orang tua saya. Dan alhamdulillah sampai seusia ini saya kok masih dengangi lah, istilahnya ngumani lah sejarah ini kok. Terus kawula saged
cerita. Dan niki wonten tambahan menawi kalih Pak Kadus, monggo Pak Kadus. Ya, terima kasih dari Mbak Gunawan selaku ingkang ditunjuk sebagai juru kunci makam Mbah Syukur Kadus Camat Budaya Syukur. Ya, untuk sejarah dan untuk apa yang diketahui dari masyarakat tentang Mbah Syukur, tidak ada kata lain yaitu sesepuh dan orang tua yang perlu dihormati dan perlu dijunjung tinggi karena sudah menelurkan apa semuanya, membukakan untuk generasi sekilas untuk penerus dari Mbah Joyo Kasnawi itu juga bisa mungkin sepengetahuan daripada saya selaku yang penerus yang muda-muda, dari saya sendiri, dari orang tua saya sendiri bahkan mengatakan Nek Mbah Joyo Kasnawi yang Mbah Syukur dan Mbah Sugadi adalah satu tritunggal yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Itu sudah merupakan satu rangkaian, satu katakanlah trimurti, dan di mana dari Mbah Syukur dan Mbah Joyo Kasnawi dan Mbah Sugadi dikatakan orang tua saya bahwa itu satu keluarga. Itu yang dari orang tua saya sendiri mungkin sebatas dari Mbah Joyo itu sudah diketahui sepak terjangnya di kampung. Kalau mungkin di cerita-ceritain dalam hal perjalanan seorang Mbah Joyo Kasnawi, beliau adalah seorang pejuang juga. Beliau adalah seorang pengaman, beliau adalah seorang pengambil, di mana Mbah Joyo Kasnawi selalu membela yang lemah. Mungkin dikata orang yang selalu bermenolong. Suatu cerita yang di mana bapak saya ngendika bahwasanya di suatu hari Mbah Joyo Kasnawi ditantang dan disombongi orang. Bahkan dikata kalau orang Jawa orang tedes tapak palune pandi. Ini sekelas oleh Mbah Joyo Kasnawi udah kalau masalah itu dipasrahkan sama Gusti, saya sendiri yang akan menangani masalah. Datanglah seorang Mbah Joyo Kasnawi yang dimana belum mungkin satu langkah dua langkah itu sudah berkepok lutut, dimana diketahui kesombongan yang diceritain bapak saya tadi, orang yang itu kelewat batas, dan mungkin semua orang sudah pada takut, tapi oleh Mbah Joyo Kasnawi diceritain bahwasanya tidak ada satu dua langkah sudah bertekuk lutut, dimana juga Mbah Joyo Kasnawi tidak mungkin pembela bangsa, dalam arti di zaman Belanda sudah berdatangan di Syukur, dan pada itu juga disambung dengan Jepang, di mana Mbah Joyo Kasnawi selalu di depan, menempatkan diri di depan. Itu sekilas balik yang saya ketahui dari bapak saya yang sudah menerangkan atau menceritakan tentang sepak terjang Mbah Joyo Kasnawi. Sedang untuk yang Mbah Sugadi, beliau adalah sudah dikatakan seorang spiritual, seorang teknisi, teknokrat, di mana notabene selama usianya sudah mengabdikan di bangsa dalam hal masalah
kebangsaan, di mana beliaunya sudah menjadikan spiritual, sudah menjadi spiritual di Istana Bendana mulai muda sampai untuk usianya, yaitu di Istana Bendana pada waktu Presiden Soeharto. Itu mungkin kalau kita ulas balik Pak D, ulas balik Pak Mbah Darman, kita ceritain ya tentang Pak. Juga menyangkut suksesi kepemimpinan, mungkin di Mulyaharjo khususnya, apalagi di Bosokur. Ini bisa saya ceritakan sendiri masalahnya apa. Saya juga mengalami, mungkin mengalami sendiri, bahkan melihat mungkin insya Allah dengan adanya suksesi kepemimpinan di Mulyaharjo, dan saya sendiri menjalani, tidak luput dari pangestu dan doa dari seorang Mbah Syukur, di mana setiap suksesi kepemimpinan beliau-beliaunya itu mungkin ini minta maaf kalau ada sesuatu yang tidak cocok, selalu minta pangestu, datang ke Mbah Syukur, minta pangestunya, minta doanya untuk kepemimpinan di Mulyaharjo atau di Syukur. Ada hajat lain ya Pak D, ada hajat baik untuk pribadi, untuk kemasyarakatan, bahkan untuk Syukur, apalagi setiap tahunnya juga selalu meminta doa restu dan doanya dari seorang leluhur Mbah Syukur. Dan bisa saya katakan sendiri tanpa ada dengar-dengar bahwa saya juga mungkin alhamdulillah dipercaya dari masyarakat untuk dipilih menjadi kepala dusun di Bosokur. Ya alhamdulillah, saya sowan, saya minta doa restu Mbah Syukur, alhamdulillah bisa kepilih menjadi kepala dusun Syukur. Itu sekilas balik Nuwun Sewu, pilih wonten ada kata-kata, mungkin kata-kata yang dari saya semuanya yang mungkin kurang berkenan atau kurang mencocoki di hati konsumen sedaya, dan mungkin untuk menjadikan catatan bahwasanya tonggak atau obor kepemimpinan penerus, rasa menghormati, rasa menghargai seorang leluhur harus dipupuk mulai dini. Makanya dari itu sebisa dan semampu saya untuk melakukan itu. Khususnya alhamdulillah dipercaya menjadi kepala dusun Syukur. Alhamdulillah ini sudah berjalan saya ukur untuk menghormati leluhur, khususnya Mbah Syukur, Mbah Subadri, dan Mbah Jaya Kasta. Mereka beliau-beliau adalah Trimurti Tritunggal yang tidak terpisahkan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana pembebasan lahan dari sini adalah tanah pemajikan dari milik masyarakat Desa Sukun, terus ke sana perencanaan kurang lebih ada sekitar 50 hektar untuk fasilitas wisata religi makam Mbah Syukur. Di sini nanti ada pembangunan, kalau sudah pembebasan lahan, di sini ada pembangunan pendopo untuk aula, tamu-tamu
wisata religi di sini rencananya. Terus di sebelahnya sana jalan itu nanti akan dibangun gapura masuk. Gapura masuknya ada di sana. Gapura masuk makam Mbah Syukur. Dan terus ini yang sini jembatan ini rencananya akan dibongkar, dialihkan di sebelah timur sana. Bangunan ini. Nah, nanti akan dipindah ke timur sana. Terus untuk kalau ini dibongkar dipindah ke sebelah timur sana, diluruskan dari jalan dari Desa Mbran mau masuk ke Desa Supon juga nanti dibangun jembatan sana. Dan untuk aktivitas masyarakat Desa Supon sendiri yang mau ke lahan pertanian, nanti sebelah barat makam nanti akan dibangun sebuah jembatan untuk aktivitas masyarakat yang ingin menjalankan aktivitasnya di pertanian. Nanti sebelah barat akan dibangun jembatan. Jadi di komplek makam Mbah Syukur akan steril dari aktivitas masyarakat pertanian itu sendiri karena fasilitas jalan semuanya akan dialihkan dari sebelah barat.